Untuk sejauh ini dari apa yang diberitakan pemerintah bahwa akan diberikan kelonggaran bagi kredit-kredit UMKM dan ojek online, saya rasa efeknya akan cukup besar bagi mereka. Tapi kita harus sadari juga kita nggak bisa berpikir seperti pada umumnya di mana market baik-baik saja atau kondisi sosial, kondisi ekonomi baik-baik saja. Karena sebenarnya kalaupun nggak diberikan kelonggaran, bukan berarti si para UMKM yang terpaksa tutup, terkena ini dan atau ojek online yang nggak ada nggak ada penumpangnya akan bisa bayar secara normal. Jadi sebenarnya kebijakan ini mungkin akan memberikan dampak negatif buat mereka, tapi sebenarnya tanpa kebijakan ini pun sebenarnya hasilnya nggak akan terlalu beda gitu. Jadi sebenarnya ini kebijakan yang patut diapresiasi dari pemerintah karena memang mau nggak mau ini harus dilakukan untuk menekan tekanan yang sedang dialami oleh menengah bawah karena krisis yang diakibatkan coronavirus ini. Jadi menurut saya ini kebijakan yang harus diacungi jempol. Nggak ada yang diuntungkan, tentunya hanya beban yang dikurangi oleh ojek online dan saya rasa memang itu harus ditanggung oleh sektor-sektor keuangan karena memang kenyataannya seperti itu kayak gitu. Oke, tapi apakah dengan jangka waktu yang selama 1 tahun begitu, apakah ini akan berpengaruh secara jangka panjang untuk masyarakat dengan mungkin perekonomiannya agak lemah begitu? Ya, timelinenya 1 tahun itu mungkin gunanya juga untuk memberikan mengurangi tekanan untuk kalangan menengah ke bawah kayak gitu karena memang kita nggak tahu ini timelinenya COVID-19 ini sampai kapan pandemiknya. Kita sama sekali nggak ada yang tahu dan kita tahu lockdown sendiri hanya adalah langkah sementara untuk flatten the curve gitu supaya orang-orang yang ini bisa dirawat dengan baik, bisa dapat ini dengan baik. Jadi saya rasa 1 tahun ini bisa kalau memang pandemik ini berakhir dalam 3 bulan, saya rasa pemerintah akan merevisi kebijakannya setelah market kembali normal. Cuman setahun itu untuk memberikan ketenangan lah bahwa orang-orang nggak usah khawatir dulu sekarang, cicilannya akan dalam kondisi aman seperti itu. Oke, jadi menurut Anda ini masih ada kemungkinan untuk direvisi begitu ya kebijakan ini? Ya, saya rasa ini semuanya kebijakan dalam masa krisis, saya rasa akan dirubah lagi. Ini seperti anak-anak sekolah mungkin yang kebijakannya mungkin 2 minggu nggak masuk, sekarang semakin meluas, akan dirubah lagi. Saya rasa semua kebijakan krisis sangat layak untuk dirubah kalau memang kondisinya pun berubah secara ekstrem. Oke, baik Mas Arga, tapi seberapa besar mungkin dampak dari kebijakan ini terhadap emiten-emiten perbankan begitu khususnya? Seperti apa? Ya memang besar sih dari sisi revenue. Dari kita belum tahu apa kebijakan yang akan diberikan pemerintah untuk mengurangi beban perbankan. Mungkin saya rasa akan ada lagi kebijakan-kebijakan yang mungkin untuk mengurangi bebannya. Cuman efeknya tentunya sangat besar dan mungkin nggak pernah dirasakan sebelumnya oleh perbankan kayak gitu. Dan ya untuk harga sahamnya sendiri memang sudah tertekan karena memang terutama akibat aksi buyback, investor asing terus melakukan penjualan karena akhirnya ada dana segar baru yang membantu investor asing untuk keluar dari dana buyback dan itu tentu dimanfaatkan dengan sangat maksimal oleh investor asing. Kita lihat di sini saham-saham perbankan BUMN tentu terutama itu terus terkena tekanan jual, terus terkena ini karena memang diberikan kemudahan untuk investor asing keluar akibat adanya dana buyback kayak gitu.